terima kasih sudah klik video ini. Cerita yang akan aku bawakan kali ini tuh membawa kita terbang ke negara Bhutan, di mana di sana dulunya ada seorang gadis yang berjuang keras dalam pendidikannya agar dia itu pantas untuk mendampingi seorang pria yang luar biasa di negara itu. Tapi sebelumnya nih guys, aku mau cerita dulu sedikit kepada kalian tentang ceritanya sedikit membanggakan yang hampir membuat aku malu seandainya aku tidak mengambil cerita ini. Jadi nih guys, aku tuh suka banget nonton drama. Semua genre drama itu aku nonton. Korea, Cina, Jepang, semuanya lah, karena aku suka nonton. Beberapa tahun yang lalu waktu aku kuliah nih guys, aku tuh nonton sebuah drama Thailand yang berjudul Princess Hour. Ini tuh drama remake dari Princess Hour Korea gitu. Nah, kerajaan yang dibahas di drama tersebut adalah kerajaan Bhutan. Setelah aku membaca artikelnya nih guys, di negara tersebut ada sebuah tempat yang bernama Thimphu, di mana Thimphu ini adalah ibu kota dari negara Bhutan tersebut, guys. Saat itu langsung aku berpikir, guys, loh, bukannya ibu kota dari Thailand itu Bangkok, kok ini Thimphu? Nah, sampai di sini kalian nggak boleh ngejudge aku dulu ya, guys, karena dulu pikiranku kayak gini nih. Ya, aku tahu kalau Thailand itu sistem pemerintahannya tuh monarki atau kerajaan. Dan gara-gara drama Princess Hour, aku kira kerajaan yang ada di Thailand itu disebut kerajaan Bhutan. Nah, kemarin pas aku cari apa bedanya Thailand dengan Bhutan, ternyata jawabannya adalah benar-benar adalah dua negara yang berbeda, di mana Bhutan ini tinggal di Asia Selatan, sedangkan Thailand itu ada di Asia Tenggara. Dan aku kaget setengah mati, guys. Aku langsung berpikir, hampir saja aku malu jika seandainya aku punya rezeki dan bisa ke Thailand. Terus di sana aku lihat ada sebuah kerajaan Thailand dan aku bilang ke orang-orang, oh itu yang namanya kerajaan Bhutan. Padahal ternyata Thailand dengan Bhutan adalah negara yang berbeda. Dari situ langsung aku ingat kata-kata Ban Radit ketika bertemu dengan Pior. Aku tolol, aku tolol, aku tolol. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Pada tahun 1997 di sebuah piknik keluarga di Thimphu, ada seorang gadis kecil berusia 7 tahun yang bernama Jasum Pema. Di sana dia bertemu dengan seorang pria remaja berusia 17 tahun bernama Jigme Kesar Namgyal Wangchu. Saat mereka bertemu nih guys, Jasum kecil ini langsung terpana oleh ketampanan dari Jigme Kesar tersebut. Ya namanya juga anak kecil nih guys, melihat sesuatu yang dia sukai, tanpa basa-basi, dia langsung berlari menghampiri dan mengatakan, aku akan menikahimu. Ya tentunya Jigme yang mendengar pernyataan cinta dari seorang anak kecil itu langsung bingung dan kaget nih guys. Di tengah kebingungannya dia tuh masih sempat bertanya kepada si Jatsung kecil, lah kok kamu mau menikahiku padahal kita baru bertemu? Nah spontan dijawab oleh si Jatsung kecil, karena aku menyukaimu. Mendengar pernyataan cinta dari seorang anak kecil nih guys, membuat hati Jigme ini luluh. Tanpa mematahkan semangat dari anak kecil tersebut, Jigme pun langsung menjawab, oke, aku juga akan menikahimu ketika kita besar nanti, apabila kita belum memiliki pasangan saat itu. Kalian pasti bisa membayangkan bagaimana perasaan dari si Jatsung kecil ini ketika cintanya terbalas nih guys ya. Pasti Jatsung ini nyengir seharian atau bahkan berminggu-minggu karena cintanya terbalas. Setelah itu mereka pun berpisah. Setelah 3 tahun berlalu, yaitu ketika usia si Jatsung ini 10 tahun, dia mendengar kabar kalau ternyata pria yang dijumpainya di piknik keluarga tersebut adalah seorang putra mahkota Bhutan. Mendengar berita tersebut guys, dia langsung pesimis karena dia mengetahui kalau ternyata orang yang disukainya itu bukanlah orang sembarangan. Apalagi ketika si Jatsung ini beranjak dewasa nih guys, dia mulai mendengar banyak informasi tentang kriteria-kriteria wanita yang pantas untuk mendampingi sang putra mahkota. Tentunya wanita yang pantas itu adalah wanita yang bagus dari segi bibit, bebet, dan bobotnya. Selain itu juga harus dari keluarga bangsawan. Padahal saat itu si Jatsung ini hanyalah wanita biasa dan bukan dari keluarga bangsawan. Tapi untungnya hal tersebut tidak membuat si Jatsung ini patah semangat. Dia tetap memiliki tekad yang besar untuk menjadi pendamping sang putra mahkota. Karena Jatsung ini tidak terlahir dari keluarga bangsawan nih guys, akhirnya dia mau menjadi wanita berharga melalui sebuah pendidikan. Mulai saat itu dia pun mulai belajar keras dan berhasil diterima di sebuah SMA terbaik di India. Tidak hanya itu nih guys, tapi Jatsung ini berhasil mendapatkan nilai A dari pertama dia masuk sekolah sampai lulus. Setelah 2 tahun lulus dari SMA nih guys, Jatsung melanjutkan pendidikannya di Regent College di Inggris. Berkat kerja kerasnya nih guys, Jatsung ini berhasil menjadi wanita yang cerdas
di bidang akademis dan juga non-akademis. Contohnya nih, dia tuh mahir dalam bahasa Hindi dan Inggris. Selain itu, dia tuh memiliki bakat yang luar biasa di bidang seni, fotografi, dan juga musik tradisional Bhutan. Nah, karena kecerdasan, talenta, dan juga kemampuannya nih guys, akhirnya Jasung ini berhasil hadir di sebuah acara, di mana acara tersebut dihadiri juga oleh Jigme Kesa. Saat itu Jigme Kesa sudah menjadi Raja Bhutan, sedangkan Jetsun Pema itu masih menjadi mahasiswa. Sang Raja Bhutan yang melihat Jetsun saat itu langsung terpana karena kecantikannya dan juga kecerdasannya nih guys. Lalu beliau pun langsung memantapkan hatinya untuk menikahi Jetsun Pema karena dia menyukai kebaikan dan juga pribadi yang hangat dari si Jetsun Pema ini guys. Akhirnya pada tanggal 13 Oktober tahun 2011, di umurnya yang masih 21 tahun, Jetsun Pema ini berhasil menikah dengan sang Raja Bhutan. Sesuai dengan janjinya saat mereka bertemu di saat umur mereka masih 7 tahun dan juga 17 tahun. Hal itu membuatnya diangkat menjadi Ratu Bhutan sekaligus menjadi ratu termuda di dunia. Rasa cinta yang luar biasa juga ditunjukkan oleh sang Raja Bhutan nih guys, karena meskipun sang Raja Bhutan ini dipersilakan untuk memiliki istri lebih dari satu, tapi dia berjanji akan menjadikan Jetsun Pema sebagai the one and only istrinya. Saat ini mereka telah hidup bahagia bersama dengan anak-anak mereka. Dari kisah cinta Jetsun Pema dan juga Jigme Kesa ini guys, kita tuh bisa belajar kalau tidak ada mimpi yang tidak mungkin, selagi kita mau berusaha dan yakin terhadap mimpi tersebut. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you on the next story. Bye bye.